Selamat pagi semuanya. Ya, saya harap semua dalam keadaan sehat dan kita harus mendoakan agar corona ini cepat berlalu, agar kita bisa belajar kembali di sekolah. Ya, sekarang kita masuk di pertemuan kedua, pembelajaran kedua, subtema 2, tema kedua. Nah, masih ingat kan apa judul subtema 2? Ya, betul. Judulnya adalah bekerja sama mencapai tujuan. Hal yang sama kita akan mempelajari kembali pada hari ini. Pada pembelajaran kedua ini kita akan belajar tentang pentingnya menerapkan nilai kesatuan yang dimiliki para pahlawan kita terdahulu. Ya, para pahlawan kita terdahulu kan berasal dari berbagai daerah. Ada dari daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Para pahlawan tersebut juga memiliki berbagai macam keahlian. Ada yang ahli dalam bermain senjata, bela diri, ada yang ahli bernegosiasi, ada ahli berorasi. Nah, tetapi setiap keahlian atau perbedaan-perbedaan yang ada pada para pahlawan itu tidak memutuskan untuk semangat mereka dalam mencapai kemerdekaan. Mereka mengesampingkan perbedaan-perbedaan yang ada dan untuk mengutamakan persatuan agar dapat mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan Indonesia. Hal ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia. Nah, jadi walaupun berbeda-beda, walaupun berbeda keahlian, berbeda daerah, berbeda suku, para pahlawan tetap bersatu melawan penjajah. Hal ini juga perlu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apa pentingnya bersatu? Ada yang bisa? Ya, ya. Pentingnya bersatu adalah agar kita hidup aman, nyaman, tentram, dan saling tolong menolong. Ya, manfaat kerjasama ada tertuliskan di papan ini. Yang pertama, pekerjaan berat menjadi ringan. Ya, pekerjaan berat menjadi ringan. Mungkin kalau hanya sekelompok kecil para pahlawan itu melawan penjajah, ya kita akan kesulitan untuk mendapatkan kemerdekaan. Tetapi karena ada dukungan-dukungan dari berbagai daerah yang tadinya kecil berkumpul semakin banyak, maka semakin banyak anggotanya, maka pekerjaan atau tujuan yang ingin dicapai akan lebih cepat terlaksana. Nah, misalkan juga seperti hal yang sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengangkat batu, kita angkat sendiri. Dengan kita angkat dengan bersama-sama temanmu. Nah, mana lebih ringan? Tentu mengangkat batu yang dengan menggunakan bantuan teman-teman kita. Yang kedua adalah pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. Nah, misalkan kita akan mencangkul sebuah sawah. Kita mencangkul dengan sendiri atau satu orang. Nah, dibandingkan sawah tadi dicangkul dengan berlima, ada 5 orang yang mengerjakan sawah itu. Tentu sawah akan lebih cepat selesai jika dikerjakan oleh 5 orang. Ya, itulah manfaat dari kerjasama. Dan yang ketiga, manfaat dari kerjasama yaitu mempererat persatuan. Ya. Kalau kita bekerja bersama-sama teman kita, biasa bekerja secara tim, maka kita akan mempererat tali persaudaraan dengan teman kita. Hubungan kita dengan teman kita akan lebih akrab. Nah, ini bermanfaat. Jadi kita harus terbiasa melakukan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah kita menerapkan nilai persatuan dan kesatuan sesuai dengan apa yang telah dilakukan pahlawan kita terdahulu. Nah, kalau pahlawan kita terdahulu bisa melakukan persatuan dan kesatuan, kenapa kita tidak? Nah, kita harus mengesampingkan kepentingan diri kita sendiri dibandingkan kepentingan orang banyak. Nah, jadi mulai sekarang pun, kalaupun banyak berita-berita televisi kamu lihat tentang pertengkaran antara berbeda suku atau agama, ya kita sebagai anak-anak muda yang telah mengerti arti dari Pancasila dan udah tahu arti dari persatuan dan kesatuan, kita tidak boleh mencontoh hal tersebut. Justru kita akan memperbaiki ke depannya bagaimana pentingnya persatuan dan kesatuan itu. Nah, sekarang kamu memperhatikan teks yang ada di bukumu di halaman 52.
Judulnya Kami Berbeda Namun Kami Bekerja Sama. Di situ ada teks bercerita tentang Edo, Dayu, dan teman-temannya yang kedatangan teman baru bernama Yanes yang berasal dari Alor, Nusa Tenggara Timur. Nah, di dalam cerita itu kamu bisa melihat bahwa walaupun mereka berbeda-beda, berbeda asal daerahnya, berbeda sukunya, berbeda juga dari ras, bentuk fisiknya, tetapi mereka tetap bermain bersama, bekerja sama. Nah, itu perlu kita tiru agar kita tidak membeda-bedakan teman kita walaupun berbeda suku misalnya atau agama. Nah, di halaman 53 ada latihannya. Kamu kerjakan latihannya di buku catatan.